Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inepto di sini. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Dogecoin ya. Jadi sebenarnya Dogecoin ini nggak terlalu baik yang bisa dibahas ya, tapi gue akan coba bahas sesimpel mungkin supaya kalian tahu lebih tepatnya ke sejarah sih mungkin ya. Sejarah Dogecoin, terus apa yang menyebabkan Dogecoin itu bisa naik sampai mendekati 10.000 rupiah ya satunya hari ini tanggal 5 siang atau sore tadi ya. Nah, oke kita mulai aja. Jadi Dogecoin itu dia ini merupakan sebuah koin yang dibuat itu dengan basis internet meme ya. Jadi waktu itu tahun 2013 itu kan lagi hype-nya meme itu ya Shiba Inu ya, anjing Shiba Inu. Nah, Dogecoin ini itu dibuat menggunakan logo anjing Shiba Inu. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini itu koin yang ini itu dia merupakan menggunakan logo rasanya Shiba Inu. Ya, itu dibuat pada tahun Desember 2013 ya oleh Billy Markus dari Portland, Oregon dan Jackson Palmer dari Sydney, Australia. Nah, Dogecoin ini itu dia menggunakan sistemnya Litecoin. Jadi dia tetap dia itu merupakan open source ya, menggunakan proof of work, protokol proof of work seperti Bitcoin ya, berarti otomatis bisa di mining. Namun proof of work ini sedikit berbeda dengan Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin itu kan dia itu menggunakan algoritma matematika yang lebih rumit. Nah, sedangkan Dogecoin ini dia itu algoritma matematikanya itu lebih simpel gitu loh. Nah, setiap blok yang tercipta itu hanya butuh waktu 1 menit. Jadi dia hanya butuh 1 menit untuk menciptakan sebuah blok. Ya, dimana tiap blok itu akan menciptakan satu Dogecoin. Nah, Dogecoin ini itu dia nggak punya maksimal supply, ya. Jadi Dogecoin ini nggak punya maksimal supply. Total supply yang beredar sekarang itu sebesar 129 miliar 475 ribu 242.413 atau sorry 412 ya. Jadi tiap harinya Dogecoin itu akan terus bertambah selama ada yang mining gitu loh. Selama ada yang mining ya Dogecoin itu akan terus bertambah setiap harinya. Dia itu nggak ada maksimal supply, otomatis bisa terjadi yang namanya inflasi ya. Oke. Lalu apa lagi yang harus dibahas ya? Kira-kira sih intinya kayak gitu aja sih, simple. Jadi dia ini sebenarnya nggak punya fungsi ya. Pada dasarnya itu Dogecoin itu nggak punya fungsi sama sekali. Dia fungsinya hanya satu, yaitu sebagai alat transaksi peer to peer gitu loh. Jadi kayak kalau kita mau ngirim duit kita ke orang lain ya, kita bisa pakai Dogecoin ini gitu loh. Nah, Dogecoin itu dia nggak ada angka desimal ya. Jadi satu Dogecoin ya jadinya satu Dogecoin gitu loh. Dia itu nggak ada angka desimal kayak Bitcoin. Kalau Bitcoin kan 1,00 sekian. Kalau Dogecoin ini enggak ya. Jadi dia satu koin ya satu koin gitu loh. Nah, Dogecoin ini ketika di tahun 2013 itu harganya itu hanya sekitar 3 perak saja loh. Jadi harga satu Dogecoin itu pada tahun 2013 itu sekitar 3 perak. Lalu tiap tahunnya itu dia stabil ya, mulai ada terjadi peningkatan harga tapi sedikit sekali ya, di range 10 perak, 25 perak, 90 perak ya, belum menyentuh 100 perak. Namun ketika awal tahun 2011 ya, di sini kita lihat ya time frame-nya 1 tahun. Nah, di sini kalau kita lihat di Januari 2011 itu dia baru mulai masuk ke angka 100 perak gitu loh per satu Dogecoin-nya. Nah, lalu sampai sekarang Dogecoin terus mengalami positif ya. Jadi dia itu terus naik sampai all time high-nya itu sekitar 8.969 atau 9.000 rupiah. Kalau di Binance itu dia sempat menyentuh 9.900 sekian, hampir 10.000. Jadi ya ini karena dia itu kenaikannya ini bakal gue bahas ya apa yang menyebabkan Dogecoin itu naik ya. Jadi Dogecoin itu bisa naik itu karena dua hal. Yang pertama itu komunitas dia gitu loh. Jadi dia itu komunitasnya sangat kuat banget ya, sangat strong. Jadi banyak banget yang ngebeli Dogecoin ini karena menganggap Dogecoin ini koin yang simple gitu loh. Koinnya masyarakat lah ibaratnya. Ya, jadi komunitasnya itu kuat, banyak, pendukungnya banyak sehingga yang membeli dan melakukan hold Dogecoin itu juga banyak gitu loh. Lalu ada yang kedua itu dari pom-poman tokoh-tokoh terkenal dunia ya.
tokoh-tokoh terkenal dunia. Yang pertama itu Elon Musk, ya kalau kalian tahu Elon Musk itu terutama yang menyebabkan kenapa tanggal 5 hari ini tuh mengalami kenaikan itu karena Elon Musk ini itu tanggal 8 Mei akan menghadiri sebuah acara pertelevisian SNL ya, SNL itu dia sebagai The Dutch Father gitu loh. Jadi dia akan membawa topik membahas mengenai Dogecoin ya. Lalu yang kedua itu ada Mark Cuban ya. Mark Cuban ini juga pendukung Dogecoin ya. Jadi dia itu sering melakukan nge-tweet tentang membahas Doge gitu loh ya. Lalu yang ada lagi dari Indonesia ya, pasti kalian kenal ini namanya Arnold Purnomo ya. Dia merupakan seorang chef yang sangat terkenal. Nah dia juga sering membahas Dogecoin gitu loh di Twitter dan Instagram dia ya. Jadi itu dua pendorong Dogecoin ini bisa naik. Jadi karena ya itu komunitasnya kuat gitu loh. Oke, walaupun Dogecoin ini nggak punya fungsi berbeda dengan Ethereum, BNB, Cake, Back dan kawan-kawannya yang memiliki utilitas gitu loh sebagai utilitas token. Dogecoin ini hanya sebagai transaksi dan dia itu nggak punya maksimal supply, namun harganya terus naik karena yaitu dukungan positif dari komunitas dia ya. Nah, kalian juga bisa melakukan dapat Dogecoin ini secara gratis. Kalian nggak harus beli. Ada dua cara untuk mendapatkan, ada tiga ya, ada tiga cara ya, ada tiga cara untuk mendapatkan Dogecoin gratis ini. Yang pertama itu kalian bisa dari mining ya. Kalian bisa mining, kalian bisa menggunakan komputer kalian, bisa menggunakan Windows, Linux, dan kawan-kawan gitu, plus GPU ya. Jadi kalian butuh GPU untuk melakukan mining Dogecoin tersebut. Jadi kan akan menjadi seorang miners atau validator. Jadi setiap orang yang melakukan transaksi di Doge Wallet ya, itu akan membayar fee-nya itu kepada kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalian bisa dapat Dogecoin itu dari ini ya, dukungan atau donation atau support ya dari forum-forum. Jadi kalian bisa join forum. Jadi di sini itu ada forum ya, biasa di Reddit ya, dia itu ada forumnya. Dia ada forum di Reddit, di GitHub ya. Jadi kalian bisa join aja. Nah kalian itu bisa sharing apapun di komunitasnya mereka gitu loh. Kalau menurut mereka menarik, tertarik dan suka gitu, mereka bisa melakukan donasi Dogecoin itu ke kalian seperti itu. Nah lalu cara ketiga adalah faucet. Faucet itu apa? Faucet itu ibarat kayak keran ya, kayak keran air yang diputar. Jadi tiap hari itu kalian bisa memutar sedikit keran airnya. Nanti itu dia bakal netes-netes gitu loh. Tetesan ini tuh berupa Dogecoin gitu loh. Jadi Dogecoin itu kalian bakal ngumpulin sampai minimal withdrawnya. Jadi misalnya dia bilang minimal withdrawnya 10 Dogecoin. Nah kalian harus setiap hari itu kumpulin pelan-pelan tetesan Dogecoinnya sampai menyentuh 10 Dogecoin. Nah kalian bisa withdraw. Itu disebut faucet. Jadi kalau untuk faucet Dogecoin ini kalian tinggal googling aja ya, cari aja tulisannya FAUCET ya, itu faucet. Nah kalian bisa cari aja di, tapi kalian cari yang memang benar-benar membayar ya. Jadi faucet itu ada yang membayar ada yang enggak gitu. Jadi kalian harus benar-benar cari yang membayar. Seperti itu tiga cara untuk mendapatkan Dogecoin. Oke. eh Paling sampai sini aja sih pembahasannya. Kalau kalian mau tahu soal harganya, mungkin kita bahas dikit ya. Kita bahas dikit tentang analisanya. Jadi Dogecoin ini mau analisa fundamental ataupun analisa teknikal itu nggak mempan ya. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Jadi ini gue sempat bahas juga sama beberapa ahli fundamental dan beberapa ahli teknikal. Mereka menyatakan bahwa Dogecoin ini tuh melawan hukum alam lah istilahnya. Jadi mau sehebat apapun analisa teknikal maupun fundamentalnya itu nggak akan berpengaruh terhadap Dogecoin gitu. Nah, pengaruhnya yang bisa mempengaruhi Dogecoin itu naik apa? Yaitu yang tadi dua tadi itu. Yang pertama itu komunitasnya, yang kedua itu pom-poman dari tokoh-tokoh terkenal, contoh Elon Musk. Jadi tiap Elon Musk melakukan tweet tentang Doge, maka para komunitas akan memanfaatkan tweet Elon Musk ini untuk melakukan pump ya, untuk melakukan pump harga Dogecoin tersebut. Gitu. Jadi kalau kalian mau masuk Dogecoin ini, pastikan kalian tahu resikonya ya. Kalian membeli ketika koreksi, nah kalian boleh jual atau kalian tetap hold ya. Kalian boleh jual ketika harganya sudah naik lagi. Ya, jadi kira-kira Dogecoin bisa ke harga berapa nih sampai tertingginya?
Gue sih nggak berani ngomong angka jelasnya berapa, tapi Dogecoin masih bisa naik, yang jelas masih bisa naik ya. Bisa juga turun, jadi tergantung kondisi gitu loh. Kalau memang komunitasnya benar-benar masih solid, otomatis Dogecoin pasti akan terus naik gitu loh, dan didukung oleh tokoh-tokoh terkenal tadi ya. Namun perlu diingatkan ya, gue sempat menemukan sebuah address ya, tapi gue agak lupa. Jadi gue sempat menemukan sebuah address di mana address ini, walletnya ini itu memegang 30% dari total supply Dogecoin yang beredar gitu loh. Jadi ada satu wallet, berarti ada satu orang yang memegang 30% total supply yang beredar. Jadi dari 129 miliar ini ya, dia megang 30%-nya gitu loh. Nah, ini disebut resiko ya. Jadi kalian harus tahu resikonya juga. Eh, Bayangkan jika si pemilik wallet ini menjual 10 sampai 20 persennya aja ya dari total supply gitu loh, maka akan terjadi dump besar-besaran gitu loh. Maka akan terjadi dump besar-besaran, maka harga akan turun drastis. Nah, kalian nggak usah kaget ya kalau memang ini amit-amit ya, amit-amit terjadi gitu loh. Kalau dump ini dilakukan, otomatis bakal harga turun drastis, bisa aja balik ke angka semula di sekitar 100 rupiah, bisa sangat terjadi banget karena terjadi panic selling, FOMO dan kawan-kawan. Namun kalau memang komunitasnya benar-benar solid ya, dia bakal walaupun udah ngedam sampai bawah pun, kalau memang solid mereka akan membeli lagi itu Dogecoin-nya. Ya, jadi ini balik lagi ke kondisi ya. Jadi kan harus tahu peluang dan resikonya juga gitu loh. Jadi kalau kalian memang mau beli Dogecoin ini, silakan kalian beli, tapi saran gue lebih bijak aja gitu dalam menentukan porsi portofolio kalian. Oke, kira-kira sampai sini aja videonya. Nggak, memang nggak terlalu baik yang bisa gue bahas ya tentang Dogecoin ini. Semoga pembahasan dari video ini jelas ya, jelas dan bisa mudah dipahami kalian. Kalau menurut ada yang kurang atau ada yang salah kata kalimat, tolong tulis di komentar. Ada kritik saran juga tulis di komentar. Kalau ada kira-kira mau request bahas koin apa, kalian tulis di komentar ya. Jadi nanti gue akan baca dan gue buatkan. Kalau kalian suka videonya tolong di like, jangan lupa di share, di subscribe juga bagi yang belum subscribe karena itu gratis. Kita ketemu lagi next video ya. Sampai jumpa, gue ucapkan terima kasih, bye bye.